Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali di channel Guru Made, saluran khusus tentang informasi ASN baik itu PNS maupun P3K. Sahabatku, ada sebuah fenomena ya bahwa di rekrutmen P3K tahun lalu itu ada sekitar 1921 CSN yang mengundurkan diri. Apa penyebab dari mereka mengundurkan diri dari calon ASN ini? Ya, kita akan simak apakah tentang besaran gajinya ataupun di dalam penempatannya. Dan kali ini, di video kali ini kita akan bahas pertama tentang alasan sebagian besar dari calon ASN yang mengundurkan diri, dan juga seberapa besar sih gaji dari P3K itu berdasarkan golongan-golongan. Dan semoga informasi ini menjadi bahan, menjadi wawasan bagi kita semua. Pemerintah menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara atau ASN di berbagai instansi pemerintahan. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memperkenalkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun, baru-baru ini terjadi fenomena mengejutkan ketika 1921 peserta seleksi CASN memilih untuk mundur dari proses seleksi tersebut, mengundurkan diri dari jabatan P3K yang diinginkan oleh sebagian besar tenaga honorer di negara kita. Alasan dibalik pengunduran diri tersebut bervariasi, namun yang paling menonjol adalah masalah penempatan dan juga masalah penghasilan yang tidak sesuai dengan ekspektasi para calon. Menanggapi situasi ini, Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah mengambil langkah untuk memberikan solusi yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan memberikan informasi terkait gaji dalam portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSC ASN 2023. Gaji P3K menjadi salah satu perhatian utama. Besarannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang memastikan bahwa para P3K berhak menerima gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Gaji ini disesuaikan dengan beratnya beban kerja, tanggung jawab, serta risiko pekerjaan yang diemban oleh masing-masing individu. Aturan ini lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Golongan dan masa kerja P3K juga berdampak pada besaran gaji yang diterima. Pekerja P3K yang bekerja di instansi pusat, gajinya akan ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sementara mereka yang bekerja di instansi daerah akan mengadakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Berapa sih besaran gaji dari P3K itu berdasarkan golongan yang dimiliki? Selamat menyaksikan. Ini adalah list golongan gaji P3K dari mulai golongan 1 hingga golongan 17. Golongan 1 itu paling kecil 1.794.900 dan paling besar 2.686.200. Sedangkan golongan 2 paling besar itu 2.843.900. Sementara di golongan 3 itu gaji paling besar adalah 2.964.200. Golongan 4 gaji paling besar itu 3.089.600. Sedangkan di golongan 5 gaji tertinggi 3.879.700. Golongan 6 itu paling besar adalah 4.043.800. Golongan 7 paling besar 4.214.900, dengan golongan 8 4.393.100. Golongan 9 kisaran paling tinggi itu 4.872.000, sedangkan golongan 10 paling besar 5.078.000. Golongan 11 gaji paling besarnya adalah 5.292.800. Golongan 12 5.516.800. Dan golongan
13, 5.750.100, golongan 14, 5.193.300. Golongan 15, kisaran tertinggi itu 6.246.900. Golongan 16, gaji tertingginya adalah 6.511.100. Dan golongan terakhir atau golongan 17, kisaran tertinggi gaji P3K itu adalah 6.786.200. Nah, selain gaji, P3K juga berhak atas berbagai tunjangan yang mencakup tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, jabatan struktural, jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Besaran tunjangan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ya, kembali lagi kepada hal tadi ya, tentang pengunduran diri dari sekitar hampir 2.000 peserta CSN untuk mundur dari proses seleksi P3K. Ini menjadi sebuah refleksi yang penting. Hal ini menegaskan perlunya transparansi dan keterbukaan terkait dengan gaji dan tunjangan yang akan diterima oleh P3K. Nah, dengan memastikan ekspektasi para calon terpenuhi, pemerintah dapat lebih efektif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas ASN dalam menjalankan roda pemerintahan dengan lebih baik. Demikian sahabatku, pembahasan mengenai apa penyebab dari banyaknya CSN yang mundur di seleksi tahun 2022 dan besaran gaji dari P3K ini, sehingga ketika sekarang akan dibuka lagi untuk rekrutmen P3K, masyarakat ataupun siapapun yang berminat untuk mengisi berbagai formasi yang disediakan itu akan melihat seberapa besar gaji yang akan diterima oleh mereka ketika mereka lolos menjadi P3K, sehingga mereka akan mengukur ekspektasinya seperti apa, sehingga ini membuka peluang untuk keterbukaan sejak awal dan mereka tidak mengikuti apa yang dijalankan oleh beberapa orang diantaranya yang mengundurkan diri dari P3K. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.